Halo Sobat Diri Anim, kali ini kita akan melanjutkan episode 3 dari Historia Wayne and Sword. Nah, bagi yang belum lihat episode 1 dan episode 2-nya, ada di channel YouTube Diri Anime guys. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan ingatan Will yang sedang bertemu dengan Elvaria. Elvaria kemudian memberikan sebuah kacamata kepada Will dan juga mengucapkan selamat tinggal. Pertemuan itu juga merupakan pertemuan yang terakhir bagi Elvaria dan Will untuk bertemu. Elvaria pun berjalan meninggalkan Will dengan air mata yang menetes pada wajahnya. Ia lalu mendengar teriakan Will yang mengatakan, "Aku akan segera menyusulmu. Meski banyak rintangan yang akan memisahkan kita, aku akan tetap segera menyusulmu. Jadi berjanjilah untuk melihat matahari terbenam bersama." Kemudian Elvaria pun menjawab, "Aku akan selalu menunggumu. Pasti aku akan selalu menunggumu, Will." Gila, romance-nya keren banget coy. Lalu cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat Will sedang bekerja untuk mengantarkan koran. Dan ia tidak sengaja, hampir terjatuh bersama koran yang dibawanya. Di koran itu, tertulis berita kalau Elvaria, sang Albis Vina, berhasil menciptakan sihir baru. Elvaria menjadi penyihir pertama dalam sejarah yang menciptakan 12 sihir original. Di koran itu juga tertulis order oleh Institut Tinggi kepada semua orang di Akademi Sihir dengan kliennya sendiri adalah Elvaria. Membaca order yang kliennya Elvaria, Will pun merasa bersemangat dan segera balik ke asrama dan bersiap-siap untuk mengerjakan order dari Elvaria. Sesampainya di asrama, ia berteriak nama Rosti dan meminta untuk menyiapkan item sihir. Rosti Nauman merupakan siswa Akademi Sihir Garden tahun ke-6 dan merupakan teman seasrama Will. Perlu diketahui, order yang diminta oleh Elvaria yaitu inti es Frostwalker. Tiap selesai mengerjakan order akan diberi imbalan. Yang tentu saja, hal ini membuat para pengerja order menjadi lebih bersemangat. Rosti pun kemudian memberikan 3 alat sihir pada Will. Tanpa berlama-lama, Will pun segera bergegas menuju dungeon di lantai 4. Dungeon itu menyimpan segalanya. Apa yang dibutuhkan oleh penyihir selalu ada di dungeon. Seperti perkataan leluhur, yaitu penyihir Mercedes, dungeon menciptakan segalanya. Sesampainya Will di dungeon, ia melihat telah banyak siswa yang sudah datang dan berburu order dari Elvaria. Nampak Sion dan anak buahnya pun juga hadir dalam pencarian order dari Elvaria. Dengan banyaknya siswa yang berburu di lantai 4, Will pun berpikir, ini akan sangat sulit dan monster akan segera habis. Will pun bergerak ke lantai yang lebih dalam. Di dalam perjalanannya, ia melihat beberapa monster yang sedang menyerang seorang gadis wanita berkacamata. Wanita itu nampak terjatuh. Ia nampak sangat ketakutan dan berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Mendengar teriakan itu, Will dengan gesitnya bergerak mengeluarkan pedang dan memotong monster dengan begitu cepatnya. Gadis wanita itu terheran-heran melihat Will. Ia kebingungan melihat kemampuan Will mengalahkan monster. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apa Will mengalahkan monster itu dengan sihir? Namun, dengan jelas ia melihat Will menggunakan sebuah pedang. Gadis wanita itu bernama Iris, murid Akademi Sihir di Garden tahun ke-4. Setelah itu, Will dengan Iris berjalan sambil menelusuri dungeon. Ternyata, Will merupakan orang yang cukup terkenal. Gadis wanita itu mengenal Will. Wajar saja, di Akademi Sihir, Will dikenal aneh karena tidak bisa menggunakan sihir. Namun, ia dijuluki sebagai Liner karena unggul dalam teori sihir. Dan ternyata, Iris juga mengenal Elvaria. Ia pernah ditolong oleh Elvaria di dungeon. Kala itu, Iris dikelilingi oleh banyak monster. Secara tiba-tiba, muncul sihir es yang begitu kuat mengalahkan monster-monster itu. Pengguna sihir es itu bernama Elvaria. Mereka pun lanjut mencari Frostwalker. Iris menggunakan sihir search, namun tetap saja tidak menemukan Frostwalker. Will melihat sekeliling dan menemukan sebuah kejanggalan. Ia berpikir, Frostwalker biasanya meninggalkan jejak debu es. Biasanya cuma 0,5 sampai 1 mil. Namun, yang Will temukan ialah 2 kali lipatnya. Will curiga. Di depan sana, ada monster besar yang begitu kuat. Merasa penasaran, Will dan Iris menuju lokasi monster itu. Will dan Iris melihat sekeliling, namun tidak menemukan monster tersebut. Will, dengan pengalaman dan instingnya, melihat ke arah atas. Dan ternyata, monster itu telah berada di atas kepala mereka. Monster itu melakukan serangan. Untung saja, Will dan Iris bisa menghindari serangan tersebut. Monster besar itu bernama Frost Rex. Frost Rex merupakan subspesies Frostwalker yang jauh lebih unggul. Frost Rex dihargai 6 kredit. Dan Frost Rex ini merupakan monster yang spesial di lantai 4. Frost Rex kemudian mengeluarkan serangan seperti laser.
dan yang terkena serangannya akan menjadi es. Frost Rage juga dikenal kebal terhadap serangan fisik. Lawan yang menyentuhnya akan beku seketika. Frost Rage juga dijuluki sebagai pembunuh dwarf. Cara mengalahkan Frost Rage hanya dengan ditembaki dengan sihir jarak jauh. Mendengar hal itu, Will sama sekali tidak gentar. Ia berdiri berhadapan dengan Frost Rage sambil mengeluarkan alat sihir yang ia pinjam dari Rosti. Rupanya, Will telah mengalahkan Frost Rage itu beberapa kali, sehingga Will telah mengetahui cara untuk mengalahkannya. Will kemudian berlari ke arah Frost Rage sambil menghindari serangan laser dari Frost Rage. Will berlari sambil melilitkan benda seperti benang. Will terus berlari hingga Frost Rage terlihat terikat sepenuhnya dengan benang tersebut. Benang yang dipakai Will rupanya cukup kuat, bahkan bisa membuat retak tubuh Frost Rage. Setelah melilit Frost Rage, Will menggunakan api yang diciptakan oleh alat sihir. Api tersebut menjalar ke benang dan bergerak ke arah Frost Rage. Dan seketika, monster itu hancur berkeping-keping sebagai efek ledakan yang tercipta dari benang tadi. Will pun berhasil mengalahkan Frost Rage dan memperoleh drop item dari Frost Rage. Scene kemudian berganti di tempat tinggal para Magia Vendor, yakni puncak menara. Di tempat itu, terlihat ada 5 tempat duduk Magia Vendor. Dan ada 4 kursi yang sudah terisi. Berarti, masih tersisa 1 kursi kosong Magia Vendor. Para Magia Vendor yang ada di tempat tersebut, yaitu Kariot India Wisman, Eleanor Ijos Alf, Zeo Torzus Rainbow, dan Elvaria Albis Servor. Para Magia Vendor itu didatangi oleh seorang wanita yang datang melapor. Dan rupanya wanita itu adalah Iris, wanita yang telah ditolong oleh Will di dungeon tadi. Mereka membahas para penjajah angkasa masih mengawasi dari balik langit, dan mereka kekurangan penyihir. Mendengar hal itu, Iris mengusulkan terdapat orang yang menarik perhatiannya. Ia bernama Will Selford, si bertalenta yang tak bisa sihir. Ia mengajukan Will untuk bekerja di menara. Sontak, 2 dari Magia Vendor itu menolak hal tersebut. Dan 1 Magia Vendor mengatakan menarik. Elvaria hanya terdiam dan tersenyum. Dan cerita pun diakhiri dengan Elvaria yang mengatakan, "Aku akan selalu menunggumu, Will." Demikianlah cerita mengenai Will Selford untuk menjadi Magia Vendor. Terima kasih yang sudah nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.